Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin para pemuda dan pemudi Indonesia. Muhammad Thohir Ibnu Asyur, seorang reformis Islam asal Tunisia, dalam kitabnya Maqasid Asy-Syariah Al-Islamiyah pernah mengatakan, Islam bersifat moderat, adil, dan jalan tengah. Hal serupa juga diungkapkan oleh Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam karyanya Membumikan Al-Quran Jilid 2. Beliau mengatakan, umat Islam adalah umat pertengahan, moderat, dan tauladan, sebagaimana posisi Ka'bah yang berada di tengah-tengah. Kedua ungkapan tersebut, hadirin, mengisyaratkan bahwasanya menjadi umat muslim yang moderasi dalam bersosialisasi adalah jalan menuju toleransi yang penuh dengan warna-warni perbedaan ini. Indonesia adalah sebuah negara yang kaya akan sumber daya dan budaya. Dari ujung Sumatera hingga ujung Papua, macam-macam adat, bahasa, bahkan agamanya. Alangkah bahagianya apabila seluruh masyarakatnya berlaku adil dan saling menghormati. Namun sayang, hadirin, pada kenyataannya masih ada oknum-oknum yang tak pandai menjaga harmoni. Beda opini jadi saling mencaci, berbeda suku bola jadi baru seteru, lempar candaan berubah jadi hinaan. Beda pilihan saling bermusuhan, beda partai saling bantai, bahkan sekedar subuh berkunut dan tidak berkunut pun berubah jadi adu mulut dan saling kalut. Betul, hadirin, na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Mengingat pentingnya hal tersebut, hadirin, maka pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk menyampaikan sebuah carahan Al-Quran yang berjudul Membangun Moderasi Beragama di Tengah Kebinekaan Indonesia, dengan rujukan Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله
Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang berlaku adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Hadirin rahimakumullah. Jika kita perhatikan ayat tadi, pada kalimat wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, secara semantik terdapat sigat nahi. Dalam kaidah usul fikih mengatakan al-aslu fin nahi lit tahrim, makna sebuah larangan menunjukkan haram. Oleh karena itu hadirin, haram bagi saya, Anda dan kita semua berperilaku pilih kasih dan tidak adil sesama golongan ataupun seseorang. Syekh Mustafa Al-Maraghi dalam tafsirnya Al-Maraghi jilid 6 halaman 69 menjelaskan ayat tadi, menekankan perihal tata cara bergaul yang bijak, baik itu kawan ataupun lawan. Sejalan dengan hal tersebut hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikianlah kami jadikan kalian umat tengah-tengah. Qala adla. Rasul bersabda, yaitu adil. hadirin rahimakumullah. Lalu timbul pertanyaan, bagaimanakah kaitannya ayat tersebut dengan kondisi bangsa kita saat ini? Alhamdulillah, masih banyak orang yang mampu mewujudkan kehidupan yang harmonis, terbuka, dan demokratis. Namun sayang hadirin, kita tidak bisa menutup mata dan telinga. Pada kenyataannya, bibit perpecahan masih ada di mana-mana. Bentrokan antar suku masih banyak terjadi. Ada warga diusir dari desa hanya karena beda agama. Masyarakat dan artis adu julid gara-gara speaker masjid. Dan masih banyak kejadian lainnya. Padahal seharusnya masyarakat bersatu padu, saling membantu, menjalin komunikasi yang harmonis, Tutur kata menyejukkan jiwa, Berlaku sopan dan bertata krama, serta bersama-sama mewujudkan kedamaian dalam kehidupan. Setuju hadirin? Oleh karena itu hadirin, mari kita sama-sama mewujudkan kehidupan yang harmonis untuk membangun moderasi beragama. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab telah menjelaskan ada 3 syarat untuk membangun moderasi beragama. Yang pertama. Harus memiliki pengetahuan. Yang kedua. Mengendalikan emosi dan jangan melewati batas. Yang ketiga. Harus terus berhati-hati. Jika hal tersebut yang kita lakukan hadirin, berarti kita telah menjadi hamba yang beriman.
sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم. Dan sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka terhadap apa yang mereka kerjakan. Maha benar Allah atas segala untayan firman-Nya. Hadirin rahimakumullah, itulah janji Allah kepada insan yang beriman. Begitupun sebaliknya, jika mendustakan, maka azab Allah amatlah pedih. Maksud iman pada ayat tersebut hadirin, yaitu beriman dan mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah penjelasan dari Syekh Ibnu Katsir dalam tafsirnya Ibnu Katsir halaman 450. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Sebelum kami tutup syarahan kami kali ini, izinkan kami untuk membawakan sebuah syair sebagai berikut. Janganlah saling menghina satu suku bangsa dengan lainnya, karena kita satu bangsa dan satu bahasa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika lambang negara kita Indonesia. Walaupun bermacam-macam aliran, tetapi satu tujuan. Walaupun bermacam-macam aliran, tetapi satu tujuan.